Persija Jakarta harus menerima kekalahan saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Liga 1 Indonesia dengan skor akhir 2-0. Dengan kekalahan tersebut membuat Persija Jakarta di 4 pertandingan terakhir Liga 1 Indonesia gagal meraih kemenangan. Persija saat menghadapi Borneo FC berakhir dengan skor 1-1. Kemudian Persija saat menghadapi Madura berakhir dengan skor 2-0. Kekalahan Persija Jakarta. Persija saat menghadapi Arema berakhir dengan skor imbang 2-2, yang notabene di pertandingan tersebut Arema posisinya di dasar klasemen. Banyak orang yang beranggapan ya kalau bisa Persija menang nih saat menghadapi Arema FC. Dan terakhir saat aku membuat video ini, Persija Jakarta harus takluk menghadapi Dewa United dengan skor akhir 2-0. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya. Apa yang dialami oleh Persija ini teman-teman merupakan ya situasi yang sudah aku hipotesakan, aku duga jauh-jauh hari. Tepat tanggal 22 Juli 2023, usai pertandingan Persija saat dikalahkan Persita dengan skor 1-0, situasi yang dialami Persija ini sudah aku senggol, sudah aku sentuh sebagai bom waktu ketika Persija Jakarta nantinya selesai pertandingan Persita menghadapi Persija terus mendapatkan hasil yang tidak diharapkan khususnya oleh pendukung Persija Jakarta. Apa itu? Coba saksikan video ini. Yang ingin aku tekankan, jika keinginan dari manajemen tersebut, target-target dari manajemen tersebut mau dipenuhi oleh seorang pelatih, eloknya ya turutnya juga apa yang diinginkan oleh pelatih. Kenapa aku katakan demikian? Ini bisa aja sebagai bom waktu, quote and quote. Aku mengatakan demikian. Bom waktu maksudnya seperti apa? Andai Thomas Doll gagal musim ini bersama Persija Jakarta untuk memenuhi target yang diminta oleh manajemen Persija Jakarta, bisa aja Thomas Doll kembali menggunakan narasi yang akhir-akhir ini marak di media konvensional, media digital, tentang keinginan dari Thomas Doll nggak bisa. Pakai kata-kata nggak bisa tepat nggak aku gunakan seperti itu ya? Atau terlalu barbar kali, ataupun belum bisa lah. Nggak aku katakan nggak bisa, belum bisa dipenuhi oleh manajemen Persija Jakarta. Kan bisa aja dipakai oleh Thomas Doll kan, untuk menjadi tameng Thomas Doll memberikan alasan ataupun evaluasi di suatu saat nanti, di saat ia gagal mempersembahkan yang harusnya dipersembahkan sesuai dengan keinginan manajemen. Kan sah-sah aja kan? Nah, itu gimana menurut teman-teman? Cobalah tulis di kolom komentar. Karena dengan situasi ini pun bagi pendukung Persija Jakarta secara spesifik bisa juga nih mengetahui, mengontrol ekspektasinya. Thomas Doll selaku head coach inginnya seperti ini, tapi untuk posisi sekarang belum bisa keinginannya dipenuhi. Kita nggak tahu ke depannya, tapi kalau kita bicara sebagai seorang pelatih kebala, untuk bisa mencapai sebuah target harus sejak sebelum kompetisi bahkan ya dipenuhi keinginan-keinginannya, sehingga keinginan manajemen tersebut bisa dipenuhi oleh seorang pelatih. Ketika seorang pelatih akhirnya tidak bisa memenuhi keinginan manajemen di saat manajemen sudah support total, maka tidak ada alasan bagi seorang pelatih untuk mengatakan A, B, C, D, E sebagai penyebab tidak bisa memenuhi target. Dan ketika aku mengingat apa yang aku sampaikan tanggal 22 Juli 2023, aku pun lewat beranda Instagram teman-teman direkomendasikan oleh Instagram postingan yang dibuat oleh Ketua Umum The Jackmania, yaitu Mas Diki Sumarno. Lewat Instagramnya beliau katakan, pelatih kelas dunia, dalam konteks ini Thomas Doll, sekuat mestinya bukan seadanya. Garis bawahi, sekuat mestinya bukan seadanya. Hilang 10 angka dari 4 pertandingan. Ini seperti bukan Persija. Rasanya semua lancar-lancar saja. Kalau sampai putaran kedua tidak ada perubahan atau perbaikan, atau tidak memenuhi permintaan pelatih, ini yang paling penting, atau tidak memenuhi permintaan pelatih, wah benar-benar sih. Dan kebelakangan ini ketika Persija Jakarta tidak menampilkan hasil yang bagus,
ketika Persija Jakarta tidak meraih kemenangan, Coach Thomas Doll pun sesuai dengan apa yang aku bilang tanggal 22 Juli 2023 menggunakan alasan lah ya, ataupun penyebab lah ya, kenapa Persija tidak bisa meraih hasil yang diharapkan, karena pemain-pemain yang mungkin seadanya aja, dan pada akhirnya terjadi kan. Nah, kenapa aku bisa mengatakan selaras beberapa waktu yang lalu dengan situasi sekarang ini, teman-teman? Aku terinspirasi tentunya dengan salah satu video analis Johor Darul Takzim, mantan analis teman-teman, yang sekarang dia menjadi video analis Brentford. Setiap musim itu Heidi Agras namanya, menonton pertandingan kurang lebih 1000 sampai 1500 pertandingan. Bukan hanya pertandingan top elit Eropa dia tonton, tetapi liga yang dianggap orang antah berantah pun ia tonton. Tujuannya untuk melihat perkembangan taktikal, apa yang terjadi di dunia sepak bola. Dan ya kurang lebih aku pun mengadaptasi apa yang dilakukan oleh Heidi Agras, plus aku pun mencari informasi ketika aku menonton pertandingan, apa nih yang terjadi di tubuh klub yang aku tonton tersebut. Bukan aku bicara dalam konteks ini hanya Persija. Salah satu alasan yang paling banyak digunakan oleh pelatih di dunia ini ketika ia gagal memenuhi ekspektasi manajemen, memenuhi yang harusnya ditargetkan oleh manajemen, ya seperti apa yang sedang dialami oleh Persija yang dianggap banyak orang manajemennya tidak memenuhi permintaan pelatih. Kita nggak usah bicara liga antah berantah lah, di belahan dunia yang jauh, di Liga Inggris saja lah kita lihat. Ketika sebuah pelatih tidak dipenuhi permintaannya ini, gimana sulitnya seorang pelatih untuk bisa memenuhi yang diharapkan oleh manajemen. Apakah Thomas Doll salah menggunakan hal tersebut menjadi tamengnya alasannya sekarang ini? Aku nggak bisa katakan salah juga. Dan ya harusnya, ini bagi aku teman-teman, ketika Persija Jakarta tidak mampu ataupun belum bisa memenuhi keinginan dari seorang pelatih, harusnya ada di restrukturisasi to the next level ataupun harapan ke depannya untuk Persija Jakarta. Untuk apa? Agar yang mengikuti Persija Jakarta, yang menikmati permainan Persija Jakarta, bisa mengontrol ekspektasinya seperti yang aku sampaikan. Kenapa? Sebab jika ini tidak direstrukturisasi, maka akan seperti ini terus keadaannya. Satu sisi menyalahkan manajemen, tidak memenuhi target. Di satu sisi Thomas Doll pun akan terus-menerus nih mengatakan situasi sekarang ini karena tidak dipenuhi permintaan dari Thomas Doll. Ketika awal-awal Thomas Doll datang ke Persija Jakarta, teman-teman, aku berkesempatan, bersyukur banget mendapatkan waktu untuk bisa berbicara langsung dengan Mas Diki Sumarno selaku ketum The Jackmania saat itu dan sampai sekarang. Lewat Twitter Space, salah satu yang aku sampaikan tentang Thomas Doll ini, cara komunikasinya. Hebat kan? Seorang pelatih kepala yang di-hire oleh manajemen, tetapi dia secara belak-belakan, terang-terangan berani mengatakan, menyayangkan sikap dari manajemen yang tidak mau, bukan tidak mau, belum bisa. Aku harus hati-hati untuk berbicara, teman-teman. Belum bisa untuk saat ini mendatangkan harapan permintaan dari Thomas Doll. Dan kalau kita lihat lebih dalam, teman-teman, ya ada masalah lah ya yang dialami oleh Persija Jakarta, ya turbulensi masalah finansial. Mungkin teman-teman lebih tahu daripada aku, coba tulis di kolom komentar. Dan tentu dengan situasi ini, ketika manajemen pun tiba-tiba mengumumkan merestrukturisasi harapan target ke depannya bagi Persija Jakarta di saat sekarang ini Persija Jakarta sedang mengalami dinamika, tentu itu pun harus dipikir masa-masa. Kenapa, teman-teman? Persija Jakarta tentu ketika bekerja sama dengan sponsor-sponsor yang sekarang ini di-hire Persija Jakarta, bersepakat untuk mendukung Persija Jakarta, biasanya yang aku tahu, teman-teman, secara pribadi, pasti Persija Jakarta pun membuat di klausul kontrak itu ataupun memberikanlah visi misinya, targetnya apa nih ke depan, sehingga sponsor-sponsor pun jadi tertarik nih dengan program-program, proyek-proyek yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Tentu sangat akan riskan jika tiba-tiba manajemen Persija Jakarta mengumumkan untuk musim ini target Persija Jakarta seperti ini, dan lebih
jelasnya Persija Jakarta lewat sesi pressconnya beberapa waktu yang lalu lebih menjelaskan kondisi yang ada yang dialami oleh Persija Jakarta untuk diberikan informasi kepada pendukung Persija Jakarta. Dari sisi komunikasi teman-teman, yaitu it's okay bagi aku teman-teman. Namun kita bukan hanya bicara sekedar komunikasi apa yang sekarang ini dialami oleh Persija Jakarta, tetapi bicara target besar banget nih, to the next level, to the next level, to the next level yang dicanang-canangkan oleh Persija Jakarta. Kalau kita bicara to the next level, tentu pelatih pun keinginannya harus dipenuhi untuk bisa mencapai keinginan to the next level. Ketika Persija Jakarta kalah menghadapi Dewa United, itu banyak banget di akun-akun yang membahas Persija Jakarta, nama aku di tag. Dalam konteks sekarang ini, Persija Jakarta sudah melakoni beberapa pertandingan, ya mengalami sedikit persoalan, maka perlu dijelaskan lagi. Dan aku pikir Persija Jakarta mempunyai komunitas. Mas Diki Sumarno pun dari sisi komunikasi sangat-sangat persuasif teman-teman. Pasti di akar rumput pendukung-pendukung Persija Jakarta pun mendapatkan informasi nih dari manajemen Persija Jakarta. Aku hanya sekedar membahas kondisi, ya substansi yang sekarang ini terjadi, yang itu normal ketika aku mengikuti dunia sepak bola. Ketika seorang pelatih gagal memenuhi target, gagal mendapatkan ini kan kompetisi belum berakhir, aku pun nggak bisa katakan gagal, belum bisa menghasilkan hasil optimal beberapa pertandingan terakhir, maka nggak salah seorang pelatih tersebut akan menggunakan tameng manajemen ataupun permintaan pelatih tidak bisa dipenuhi oleh manajemen. Ya, jadi gimana menurut teman-teman? Apakah Thomas Doll posisinya salah sekarang ini menggunakan tameng berlindung quote and quote dengan hanya menggunakan squad apa adanya setelah manajemen tidak mampu memenuhi permintaan Thomas Doll? Ataukah ini salah manajemen yang tidak mampu memenuhi keinginan dari Thomas Doll, yang dimana manajemen pun ingin nih harapan besar bisa diberikan Thomas Doll untuk Persija Jakarta musim ini? Dan atau bagaimana menurut teman-teman yang harus dilakukan Persija Jakarta ke depannya? Coba tulis di kolom komentar masukan dan saran teman-teman. Semoga aku terus teman-teman setiap Persija tampil 4 pertandingan terakhir di Instagramnya menyebutkan yuk Persija bangkit lagi. Dari sisi permainan, jujur Persija Jakarta salah satu tim Liga Indonesia yang aku nanti-nanti pertandingannya, permainannya lebih khususnya, bagaimana pattern play-nya, build up play-nya, organisasi permainannya. Dan nggak heran musim lalu sama musim ini Persija Jakarta menjadi salah satu tim yang sering kita bahas taktiknya. Kenapa? Aku pun sekalian belajar nih sama coach kelas dunia Thomas Doll. Nah, apakah di situasi ini juga Thomas Doll tepat digema-gemakan untuk out? Karena di media sosial juga udah ada, tah itu pendukung Persija, tah hanya sekedar membuat rame, aku nggak tahu, banyak yang membuat hashtag Thomas Doll out. Kembali lagi, Thomas Doll out apa konteksnya? Apa parameternya? Sedangkan Thomas Doll aja tidak dipenuhi permintaannya. Jadi kan complicated. Apakah manajemen harus mencari jalan tengah, mengobrol lagi dengan Thomas Doll untuk merestrukturisasi lagi nih yang aku bilang tadi, target untuk musim ini, ketimbang terus nih sebagai bom waktu ataupun sebagai tameng yang akan digunakan oleh Thomas Doll quote and quote di media nantinya ketika Persija Jakarta tidak memenuhi hasil yang positif. Coba tulis di kolom komentar. Bye.